nama saya Janu Cipto Siswoyo. Saya di sini mewakili kelompok yang beranggotakan Yandi, Arya, dan Faisal. Untuk menyelesaikan tugas bahasa Indonesia mengenai novel sejarah atau teks sejarah, di sini saya akan membahas mengenai sebuah novel yang berjudul Kemelut di Majapahit. Oke, untuk mengetahui ceritanya lebih selanjutnya, simak video ini sampai habis ya. Selamat menyaksikan. Novel Kemelut di Majapahit merupakan novel karya S.H. Mintardja yang bisa digolongkan sebagai novel sejarah. Novel ini berisi beberapa peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau dengan mengambil latar belakang sejarah Kerajaan Majapahit. Tetapi tidak semua isi novel Kemelut Majapahit ini berbasis sejarah karena terdapat beberapa cerita yang merupakan sisi atau merupakan imajinasi dari sang penulis novel. Untuk lebih lanjutnya kita simak novel sejarah Kemelut Majapahit berikut ini. Gemuruh angin yang berdatangan seakan mengantarkan kebahagiaan. Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama yang bergelar Kartarajasa Jawaradana. Ia berbagi kebahagiaannya bersama Senopati Perwira yang setia dan banyak membantunya. Pada saat itu Raden Wijaya memberikan pangkat kepada para senopati, salah satunya yaitu Ronggolawe yang diangkat menjadi Adipati Tuban. Hubungan junjungan dengan para pembantunya amalah erat dan baik bagaikan tali persaudaraan. Seiring dengan berjalannya waktu, hubungan tersebut tergunjang setelah sang Prabu Raja Kertajasa telah menikah lagi dengan seorang putri dari Melayu. Hal ini bertujuan agar tidak menghendaki adanya dendam dan perbuatan kekuasaan kelak. Seorang istri Raden Wijaya yaitu Dyah Tribunan yang menjadi pemaisuri. Dyah Naraindra sebagai istri kedua, ketiga adalah Dyah Jaya Indra Dewi, dan keempat Retno Sutawan atau Rajapati yang berarti terkasih. Kecantikan Gyah Dayatri terkenal di seluruh negeri dan dipuja-puja oleh para sastrawan pada masa itu. Pada beberapa tahun lalu, pasukan Melayu diutus oleh sang Prabu ke negeri Melayu. Pasukan ini dipimpin oleh Kebno Anbrag. Pasukan ekspedisi yang berhasil membawa dua putri bersaudara. Sang Prabu Kertajarsa terpikat oleh putri yang kedua yaitu Darapetak. Maka Darapetak dimenikahi oleh raja sebagai istri yang kelima. Sang Prabu sangat mencintai istri termuda ini karena selain cantik jelita, ia pandai membawa diri sehingga diberi nama Sri Indaswari. Hal tersebut menjadi saingan terkuat bagi Dyah Gayatri. Beberapa waktu kemudian terjadilah persaingan di antara istri yang dilakukan secara diam-diam. Persaingan ini merebutkan cinta kasih dan perhatian Sri Baginda yang tertentu saja, akan mengangkat derajat dan kekuasaan masing-masing. Para senopati benar merasakan persaingan itu dan terjadilah perpecahan secara diam-diam di antara mereka sebagai pihak Dyah Gayatri kepada Darapetak keturunan Melayu. Ronggolawe sebagai seorang yang amat setia sejak dahulu tentu berpihak kepada Dyah Gayatri. Persaingan dan kebencian dilakukan secara diam-diam karena mereka segan kepada Asang Prabu melakukan pengangkatan Patih Hamangkubumi, yaitu kerajaan Majapahit yang dipilih oleh raja yaitu Senopati Nambi. Pengangkatan ini emang banyak dipengaruhi oleh bujukan Darapetak. Mendengar berita itu, langsung seorang penyelidik langsung pergi menghadap Adipati Ronggolawe yang sedang maka ditemani oleh kedua istrinya. Ronggolawe marah bukan main ketika mendengar berita tersebut dan langsung melempar nasi yang ada di tangannya ke lantai. Kedua istrinya berusaha menenangkan Adipati Ronggolawe, akan tetapi Ronggolawe bangkit berdiri dan langsung berangkat ke Majapahit bersama pengawal dengan kuda kesayangannya. Tak lama kemudian, hanya suara derap kaki kuda kesayangan Ronggolawe yang berlari congkolang yang memecah kesunyian gedung kadipaten itu mengiris perasaan kedua istri yang mengkhawatirkannya. Ronggolawe langsung menghadap Paduka Raja yang sedang dihadapkan oleh para senopati dan punggawa.
Ronggolawe tidak lupa mengaturkan sembahnya dan langsung berkata, "Hamba sengaja datang untuk mengingatkan Paduka dari kehilapan yang Paduka lakukan di luar kesadaran Paduka." Semuanya menghadap Raja menjadi tegang ketika mendengar ucapan Ronggolawe. Raja menjawab dengan suara tenang, "Kakang, apakah maksudmu dengan ucapan itu?" Ronggolawe menjelaskan bahwa pengangkatan Nambi sebagai patih raja itu tidak tepat dan tidak bijaksana, serta dipengaruhi oleh suara belakang. Tetapi raja juga menjelaskan bahwa keputusan itu sangat tepat dan merasa tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa. Tetapi Ronggolawe bersikeras bahwa keputusan raja itu tidak adil dan tidak bijaksana. Di sisi itu Ronggolawe yang melihat Patih Nambi dan istri tercinta Baginda Raja yakni Dara Petak terlihat seperti tegang dan benci kepada Ronggolawe. Ronggolawe tersenyum sinis sambil menunjuk kepada Dara Petak dan Nambi dan berkata, "Apa raja tidak sadar bahwa telah dipengaruhi oleh mereka?" Merasa tidak enak oleh Ronggolawe ketika istri tercinta ditunjuk-tunjuk oleh Ronggolawe, raja menyuruh pengawalnya mengusir Ronggolawe dari Majapahit. Baginda berkata, "Berani sekali kau menunjuk-nunjuk istriku seperti itu. Sekarang kau pergi dari sini." Ronggolawe menjawab sambil memegang dadanya, "Baik Baginda, tapi suatu saat nanti Baginda akan menyesal." Pada saat itu Ronggolawe pergi dari Majapahit. Beberapa minggu kemudian Baginda Raja sedang berjalan-jalan di suatu tempat. Beliau melihat Patih Nambi dengan istri tercintanya sedang berbincang-bincang mencurigakan. Raja mengintip dan mendengar pembicaraan mereka. Ternyata mereka merencanakan ingin membunuh raja yang menguasai kerajaan Majapahit. Raja tidak menyangka istrinya yang sangat dicintainya itu mengkhianatinya. Raja tidak langsung menindak mereka, melainkan ia berpikir ingin menindaknya di kerajaan nanti. Ketika sampai Dara Petak dan Patih Nambi di kerajaan, Baginda Raja berbicara dengan suara lantang. "Terkutuk engkau berdua." Dara Petak langsung sontak pucat dan berkata, "Apa maksudmu Kakang? Kau tega mengkhianati aku? Kau ingin membunuhku?" Ternyata benar apa yang dikatakan Kakang Ronggolawe, kau ini busuk. Tidak mendengar penjelasannya lagi, raja menyuruh pengawal menghukum mati Dara Petak dan Nambi. Lalu memanggil kembali Ronggolawe ke kerajaan. Raja sangat menyesal dan meminta maaf kepada Ronggolawe. Dan akhirnya Ronggolawe diangkat menjadi patih di kerajaan Majapahit. Dan itu ialah tadi cerita dari novel Kemelut Majapahit. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam novel Kemelut di Majapahit. Yang pertama ada tema di dalam novel ini adalah terbongkar atau pemberontakan yang terjadi Majapahit pasca wafatnya Raden Kertajaya yang merupakan pendiri dari kerajaan Majapahit. Kedua tokoh ada Raden Wijaya, Ronggolawe, keempat orang putri Kertajaya, Kebo Ambrandara Petak Sanapati Dewi, dan kedua istri Ronggolawe. Jadi amanat yang bisa saya petik dari novel Kemelut Majapahit ini kesetiaan seorang Ronggolawe yang rela diusir dari kerajaan Majapahit demi membela dan mempertahankan kerajaan Majapahit, serta menyelamatkan Raden Wijaya dari rencana busuk Dara Petak dan Senopati Dewi untuk menguasai kerajaan di Majapahit dan membunuh Raja Wijaya.